Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali bertemu dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Saya ajak saudara semua di rumah menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang beribadah pada Tuhan. Sekalipun kita masih terpisah secara jarak, tidak mengurangi kehikmatan kita, kekusyukan kita dalam menyembah Dia. Amin. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang bagi hari Tuhan. Dengan segenap jiwa kami rindu memuliakan Engkau bersama-sama saudara seiman kami yang saat ini berada dimanapun Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami dengan pengurapan, dengan sukacita daripadamu Tuhan, dengan pengudusan daripadamu Tuhan. Sehingga setiap pujian penyembahan kami berkenan, bahkan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami yang saat ini lemah Engkau kuatkan, kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam susah Engkau hiburkan. Dalam semuanya kehendak-Mu yang terbaik, waktu-Mu yang terbaik, dan kami percaya Engkau yang layak kami andalkan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Apapun keadaan kami hari ini, apapun yang kami rasakan, kami sangat layak mengatakan Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik. Bertatalah atas setiap pujian kami Tuhan. Biarlah kami merasakan urapan-Mu dan hadirat-Mu. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh, selalu puji. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, sayang disembah. Sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Genap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup
dari hatimu paling dalam. Yesus, hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah selama-lamanya. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Lebih sungguh Bapak Ibu yang di rumah, haleluya. Ku mau memuji, selalu puji. Yesus, terima kasih. Mau menyembahmu, Haleluya. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya Kami mau memuji-Mu lagi Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Angkat syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik. Haleluya. Syukur kami. Segala sembah, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Raja segala raja. Haleluya. Yesus Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Ajaib karya-Mu Tuhan, kami syukur kami, terima kasih. Oh, glory, 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 glory. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, Raja segala raja. Kami agungkan, kami agungkan. Engkau baik, syukur kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami berterima kasih. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Dia yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak terima setiap pujian pengagungan Tuhan. Sebab namamu layak dimuliakan. Engkau Raja atas segala Raja. Kami siap sambut pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bagi Tuhan. Angkat suaramu. Jangan mau malu. Tepuk tangan bagi Yesus. Yes. Kami mengangkat suara kami Tuhan, pengagungan bagi Engkau. Sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan Gerakkan kakimu, menarilah dan bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. lebih keras jemaat Tuhan. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita akan lanjut memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, oh. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. bangkit, yo. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, pengarah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Oh, oh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, saya percaya pagi ini kita dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan bebas untuk memuji Tuhan. Tahun Yobel, ini tahun pembebasan. Pertama bagi Yesus. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganku, bebaskan tawanan. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Oh, tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, tiba saja kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita, biarlah taburan firman pada pagi hari ini boleh tumbuh subur di setiap lapang hati kita, menjadi rema, bahkan pedoman dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap pujian kami tadi Tuhan semata-mata menyenangkan dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau beracara, bahkan menyertai kami. Terima kasih. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu. Denyut nadiku agungkan karya-Mu. Sempurna, sempurnalah kuasa-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah diriku, menurut kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini. Amin. Mau melayani-Mu, mau melayani
sungguh. Oh, di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Jadikan kami, jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini. Oh, mau melayanimu, mau melayanimu lebih sungguh. Di setiap desahan nafas kami Tuhan, biarlah menjadi kesenangan-Mu saja. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Jadikan kami Tuhan, oh. Jadikan aku setia Yesus, Haleluya, di dalam sisa hidupku ini. Mau melayanimu, mau melayanimu lebih sungguh. Di setiap desahan nafas kami, di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Haleluya. Mimbar kami serahkan pada hamba-Nya. Salam saudaraku yang terkasih, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mau berdoa dulu, kita satukan hati kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan kasih kemurahan buat kami, sehingga pada saat ini kembali kami diberi kekuatan, bahkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua secara khusus, biarlah hati kami menjadi hati yang siap menerima taburan firman ini dan menjadi kekuatan buat kami semuanya. Layakan hamba, ampuni hamba Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, Kau nyatakan rahasia-Mu, Kau nyatakan kehendak-Mu, bahkan Kau nyatakan kekuatan-Mu. Kami siap menerima firman ini. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami seluas-luasnya, bahkan Kau berkarya dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar. Yang terambil dalam Injil Matius pasal 13, 24 sampai 30, 36 sampai 43. Kita dengarkan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di lalang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi,
"Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah bekas-bekasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Terus. Pada waktu itulah orang-orang yang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Tema untuk pagi hari ini saya beri tema, benarkah semua orang dalam gereja Tuhan? Ini satu pertanyaan. Benarkah atau sudah benarkah setiap orang dalam gereja Tuhan? Ini menarik. Saudaraku yang terkasih, dalam konteks ini kita dapat belajar mengenai orang-orang di dalam gereja Tuhan. Kita belajar mengenai orang-orang di dalam gereja Tuhan. Ladang dalam arti luas dikatakan adalah dunia ini. Tetapi dalam arti khusus atau sempit, kita bisa artikan gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Gitu kan? Dan sebagai subjek adalah penabur. Dalam hal ini Tuhan Yesus, musuh ialah iblis, penuai ialah malaikat, hamba-hamba adalah pelayan-pelayan Tuhan. Sedangkan keterangan tempat itu adalah ladang atau dunia ini atau gereja. Dan menjadi objek adalah gandum dan lalang. Nah itu urutannya. Nah sekarang kita belajar dulu mengenai gandum. Kita mulai dari gandum dulu. Ayat 24 dan ayat 37 dengan jelas mengatakan, saya bacakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain kepada mereka. Katanya, hai hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ayat 37 kita perhatikan. Ia menjawab katanya, orang-orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesuslah yang menaburkan benih gandum itu atau benih yang baik dikatakan adalah benih kebenaran. Di situ ayat 38b, coba tolong baca ayat 38b. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. 38b berkata, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dalam hal ini adalah murid-murid yang sejati dan orang-orang benar. Nah itulah gandum. Murid-murid Tuhan, orang-orang benar, dan dikatakan juga anak-anak kerajaan. Ayat 30 bagian C, kita lihat 30 bagian C, di situ berkata, yuk, saya baca saya. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.
kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku, dalam arti di sini inilah yang dikehendaki oleh pemilik. Dan inilah yang menjadi, katakanlah, yang diusahakan oleh pemilik, yaitu hasil daripada gandum. Nah, itu adalah mengibaratkan gandum. Nah, sekarang kita memperhatikan apa itu lalang. Ayat 25, coba lihat di situ ayat 25 dan ayat 39a. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ya, terus 39a saja. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Ya, kita lihat bagian kedua adalah lalang. Waktu orang tidur dikatakan di situ, musuh menaburkan benih yang lain, yaitu benih lalang atau benih yang jahat. Dan yang menaburkan benih yang jahat itu adalah si iblis, itu jelas. Nah, kita bisa membedakan di situ antara gandum dan lalang. Dan yang menabur pun jelas beda. Ayat 38c berkata, kita lihat lagi 38c. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Ya, lalang adalah anak-anak si jahat. Jadi jelas kalau gandum adalah anak-anak kerajaan atau anak-anak benar, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. 41 kita lihat lagi apa yang dikatakan firman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Amin. Nah, dikatakan di situ apa? Anak manusia pemilik itu akan menyuruh malaikatnya untuk mengumpulkan penyesat yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Tadi saya katakan ya bahwa dunia itu dalam arti luas. Secara khusus kita katakan itu adalah gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dalam hal pula kerajaan. Kerajaan dalam arti Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memiliki. Nah, ini yang dimaksud kerajaannya. Nah, lalang dalam arti di situ adalah anak-anak atau dikatakan yang menyesatkan dan melakukan kejahatan. Nah, itu yang dikerjakannya. Nah, 42 dikatakan di situ apa? Kita lihat lagi 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, akhir daripada kisah daripada lalang ini, atau yang dikehendaki oleh pemilik ladang itu, lalang akan dikumpulkan bersama-sama dan akan dicampakkan ke dalam api. Jelas kan? Nah, jadi kita bisa melihat siapa gandum, siapa lalang. Kan begitu? Nah, bagian yang ketiga kita melihat ladang. Nah, ini agak panjang di ladangnya. 38a. Kita lihat 38a. Ladang ialah dunia. Ladang adalah dunia. Tadi saya sudah jelaskan di depan. Dunia dalam arti luas, gereja dalam arti khusus atau sempit, atau jemaatnya. Nah, kita melihat lagi kerajaannya, ayat 41 tadi sudah jelas mengatakan di situ. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Di dalam kerajaannya. Tadi saya sudah katakan ya, di dalam kerajaannya artinya Tuhan yang memerintah, di dalam kerajaannya artinya Tuhan yang memiliki, dalam kerajaannya artinya Tuhan yang mengendalikan. Nah, ini bicara jemaat, bicara gereja Tuhan. Nah, kita melihat ayat 39 di ladang, ini masih di ladang, dalam konteks di ladang. 39 coba baca. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Ya, musuh yang menaburkan benih lalang di ladang itu
adalah iblis. Sedangkan ayat 26, tumbuh gandum dan lalang itu bersama-sama. Nah ini menariknya, tumbuh bersama-sama. Dan ayat 29 sampai 30a, saya baca saja, 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Nah ini, jadi di ladang itu tumbuhlah gandum dan tumbuhlah lalang. Nah itu dibiarkan bersamaan, jangan dicabut. Nah kita melihat di sini, mengapa Yesus mengumpamakan ini, lalang dengan gandum. Nah, lalang itu kalau kita melihat hampir sama dengan gandum, kalau apalagi waktu kecil. Ya, waktu kecil mungkin kita sangatlah sulit untuk membedakan antara lalang dan gandum. Nah, setelah agak besar, setelah mengeluarkan bulir, nah di situ akan kelihatan mana gandum, mana lalang. Kan begitu? Dan kita juga melihat lalang ini disebut sebagai perusak atau gulma, atau yang membuat pertumbuhan daripada gandum itu terhambat, terdesak, atau tersaingi, atau bisa juga mengalami sesuatu yang tidak diharapkan. Atau bisa juga gandum itu bisa terganggu pertumbuhannya. Nah ini. Nah sekarang kita melihat, mengapa pemilik itu membiarkan atau melarang gandum lalang dicabut. Mengapa? Karena dikatakan di situ, biarkanlah mereka tumbuh bersamaan. Kalau tidak, nanti akan terganggu. Kalau seandainya lalang itu dicabut, jangan-jangan nanti gandumnya ikut tercabut. Nah mungkin kita berpikir, kok bisa ya? Nah sekarang kalau kita melihat sistem perakaran, antara akar gandum dan lalang ini mungkin sudah saling katakanlah berhubungan. Nah, tidak tertutup kemungkinan ketika lalang dicabut, gandum pun ikut tercabut. Artinya saudaraku yang terkasih, di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan, terdapat dua jenis orang ini. Ini menggambarkan gereja Tuhan. Tapi sesuai dengan tema, sudah benarkah orang yang ada dalam gereja Tuhan? Terdapat dua tipe manusia. Yang satu adalah lalang, yang satu adalah gandum. Perhatikan, ada dua tipe manusia. Kita tidak bicara di luar gereja, kita bicara di dalam gereja. Mungkin saudara berpikir, apakah iya di dalam gereja Tuhan tidak semua orang betul-betul mengikut Tuhan? Di dalam gereja Tuhan, tidak semua betul-betul orang memuliakan Tuhan. Nah ini buktinya Yesus sendiri mengumpamakan ini. Yesus sendiri menyatakan ini buat kita. Ada dua tipe. Satu tipe adalah anak-anak kebenaran, yaitu gandum. Anak-anak yang ditabur oleh si pemilik yang sah, yaitu benih yang benar atau benih yang baik. Itulah gandum. Kelompok kedua adalah musuh, dalam arti di sini iblis yang menaburkan benih yang lain, dalam arti benih lalang, atau dikatakan anak-anak jahat atau benih yang jahat. Nah itu proses awalnya. Jadi dua macam ini kita lihat pada sumber yang berbeda. Gandum adalah Tuhan Yesus sendiri yang menyatakannya. Kita tahu dengan kebenaran, kita tahu dengan murid yang sejati,
Kita tahu itu yang dikehendaki Tuhan. Sedangkan iblis menaburkan sebaliknya. Mungkin kita berpikir, apakah ada kuasa kegelapan atau si jahat menyusup dalam gereja Tuhan? Kalau tidak, mengapa Yesus mengumpamakan ini? Kalau Yesus mengumpamakan ini berarti itu ada. Dan itu terjadi. Dan saat ini terjadi. Nah, sekarang kita melihat, tugas kita sebenarnya bukan untuk menghakimi mereka. Tugas kita sebenarnya bukan untuk mencabut. Karena kata Tuhan, jangan dicabut. Biarkan. Nah, sekarang saya mulai berpikir, mengapa pemilik itu melarang? Karena kita lihat, dengan menghakimi lalang, jangan-jangan gandum juga tersandung. Jangan-jangan gandum juga ikut terkena imbasnya. Kan begitu. Sekarang kita lihat gereja Tuhan begitu. Luasnya. Begitu berkembangnya. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Tuhan izinkan semuanya itu berjalan berdampingan bersamaan. Tapi pada akhirnya, biarlah dia sendiri yang sebagai pemilik yang menghakimi. Yang menyatakan mana gandum, yang menyatakan mana lalang. Saudaraku yang terkasih, kita melihat tadi sudah jelas ada gandum, ada lalang. Ladangnya adalah dunia ini, adalah gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Nah, sekarang saudaraku kita melihat. Tadi saya katakan pemilik itu membiarkan seolah-olah pemilik itu tidak berdaya. Seolah-olah pemilik itu tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya bukan. Karena tadi dikatakan, jangan dicabut lalangnya. Kalau nanti gandumnya juga ikut tercabut atau terganggu. Nah, disinilah kita melihat Tuhan mengizinkan semua itu berlangsung dengan sendirinya atau berjalan dengan baik. Mungkin saudara berkata, mengapa Tuhan biarkan ada penyesatan dalam gereja? Mengapa Tuhan biarkan ada lalang dalam gereja? Mengapa Tuhan biarkan? Nah, ini sama masalahnya. Karena seandainya lalang ini dihakimi atau lalang ini dicabut, pasti akan terganggulah gandum-gandum yang benar itu. Nah ini, jadi pemilik itu memperhitungkan benar, pemilik itu sangat memperhatikan benar keselamatan atau kelangsungan daripada gandum-gandum itu. Nah sekarang kita memperhatikan lagi. Tadi 29 berkata, tidak dicabut, nanti ikut tercabut. Penyesatan itu terjadi, kalau kita melihat, penyesatan itu terjadi. Karena Yesus sendiri mengatakan, di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 8, coba tolong dibaca. Kita lihat. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, dengan jelas dikatakan di situ banyak orang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Mereka menyesatkan dan Yesus katakan jangan ikuti mereka. Ini jelas Yesus sudah mengingatkan. Yesus sudah memberitakan ada penyesatan. Bahkan memakai nama Yesus dan menyatakan Yesuslah Mesias atau Yesus Tuhan dalam Injil lain. Nah, jadi kita melihat di sini tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi kita melihat mengapa harus ada penyesatan? Mengapa seolah-olah Tuhan biarkan ini terjadi? Mengapa seolah-olah kita harus bergelut dengan penyesatan seperti ini? Mengapa seolah-olah gereja Tuhan harus dicemari dengan hal seperti ini? Nah itu masalahnya. Nah sekarang kita melihat, ini bisa juga menjadi supaya kita mengerti, supaya kita tahu, dan supaya kita sadar
mana yang asli dan mana yang palsu. Mana yang lalang, mana yang gandum. Dalam arti penabur yang sebenarnya Tuhan Yesus atau si iblis yang sebagai musuh. Nah, jadi di sinilah kita harus bisa melihat. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin kita mengetahui itu? Kan begitu kan? Bagaimana mungkin kita mengerti? Karena semuanya memakai nama Yesus. Semuanya mengatakan Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Nah, sebenarnya itu bukan perkara yang sulit. Karena dikatakan, Matius 7 ayat 20, coba lihat. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini sangat jelas. Dari buah kamu mengenal mereka. Kalau buahnya gandum, pasti pohonnya gandum. Kalau buahnya ilalang, pasti pohonnya ilalang. Dari buah kamu mengenal mereka. Nah, sekarang kita melihat tadi saya katakan, kalau dia lagi kecil, sangat sulit untuk membedakan secara kasat mata. Tetapi kita melihat secara dia dewasa atau mulai mengeluarkan bulir atau buah, nah disitulah kita dengan gampang, dengan mudah untuk membedakan mana gandum, mana lalang. Artinya juga ya, setelah sekian lama kita dapat melihat mana itu kebenaran, mana itu penyesatan dari buah. Nah, dari buah juga berarti apa yang diajarkan, apa yang menjadi fokusnya, dan apa yang ditanamkannya. Nah, itu buah, bicara buah. Jadi saudaraku yang terkasih, tentulah anak-anak kebenaran itu atau penabur yang benar itu, dalam arti anak manusia itu pasti menaburkan kebenaran. Pasti menaburkan sesuatu untuk kekekalan nanti. Itu jelas. Nah, kalau kebenaran itu bisa dilihat daripada apa yang dinyatakannya, apa yang menjadi goal akhirnya, itu bisa kita lihat. Inilah bicara buah. Kalau dia bicara kekekalan, kehidupan yang akan datang, berarti itulah benih-benih yang asli. Itulah gandum itu. Itulah yang ditaburkan oleh si pemilik yang sah. Tetapi sebaliknya kalau kita melihat, buahnya hanya berfokus kepada dunia ini. Buahnya hanya berfokus kepada kenyamanan dunia ini. Berarti itu jelas. Karena si jahat atau iblis hanya menawarkan kenyamanan dunia. Hanya menawarkan kenyamanan sementara. Nah, jadi artinya di sini ya, kalau kita sudah dihadapkan dengan buah, disitulah kita dapat belajar. Kita dapat mengerti. Wah, ini gandum. Ini adalah lalang. Dan di sini pula kita diuji. Kita diuji supaya apa? Supaya kita mengerti kebenaran. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Dan kita sudah pada posisi yang mana? Ini kan? Ini mengingatkan kita, menguji kita. Kita ini pada posisi apa sebenarnya? Apakah kita gandum? Apakah kita lalang? Kan itu. Terus kita melihat gandum ini jelas memiliki sifat atau karakter Kristus sebagai penabur yang sah, sebagai pemilik, dan sebagai yang membawa benih, yang menaburkan benih. Nah, kita melihat kalau gandum itu adalah anak-anak benar, adalah murid-murid Kristus yang tentu memiliki sifat atau karakter Kristus. Nah, kalau kita bicara sifat atau karakter Kristus, artinya ciri Kristus ada di dia. Sifat Yesus ada di dia. Yang penuh dengan belas kasihan, yang membawa damai, yang
fokus kepada kebenaran, dan terus mengajarkan apa yang Allah kehendaki. Nah itu. Nah jadi kita melihat gandum memiliki sifat itu. Jadi apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus kehendaki ada pada dia. Ada pada dirinya. Nah inilah gandum. Nah sedangkan lalang, kita perhatikan, lalang adalah sebaliknya. Lalang memiliki sifat atau karakter si jahat atau iblis. Jelas ya? Nah, dia adalah perusak. Dikatakan jelas tadi, dia perusak. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya berfokus kepada dunia ini. Dia hanya ingin mencari keuntungan pribadi, kelompok, dan seterusnya. Nah, ini jelas sifat-sifat si jahat itu ada pada lalang. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini tidak bisa dihilangkan. Nah, jadi sekarang kita bisa melihat perbedaan jelas antara lalang dan gandum itu. Lalang adalah dikatakan itu menyesatkan. Dan menurut pemilik, dia bukan hanya menyesatkan, tetapi melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Ayat 21 tadi berkata seperti itu. Bukan hanya menyesatkan, tetapi melakukan kejahatan. Jadi saudaraku yang terkasih, orang atau siapapun yang tidak mengajarkan Injil yang benar, mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, ia adalah penyesat. Dan Yesus katakan penyesat ini adalah kejahatan di dalam jemaatnya. Dan kejahatan itu identik dengan iblis atau si jahat. Dan dikatakan itulah lalang itu. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya ini jelas mengingatkan kita, mengingatkan jemaat Tuhan, bahwa kita harus serius dan harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak bisa main-main lagi, dan kita harus berfokus kepada Dia, karena Tuhan pada akhirnya akan menjadi hakim, dan Tuhan sendiri yang akan mengadili pada akhirnya. Dan bukankah Dia berkata, kumpulkan gandum itu, bawa ke lumbungku. Itu yang dikehendaki. Dan dikatakan pula, kumpulkanlah lalang itu, bawalah kemari, dan campakkanlah ke dalam api. Nah itu jelas pada akhirnya, itu tidak bisa dipungkiri. Nah artinya bagaimana kita, ya di sini kita harus pastikan diri kita menjadi gandum. Jemaat Tuhan itu menjadi gandum-gandum yang Tuhan kehendaki. Kita harus menjadi gandum dan tidak terpengaruh oleh lalang atau si penyesat, sehingga tetap kita pada posisinya berkenan sesuai dengan yang dikehendaki pemilik. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun yang terjadi, engkau tidak usah bingung. Apapun yang terjadi, engkau tidak usah cemas dan ragu-ragu. Sekalipun lalang itu menghimpit, sekalikan lalang itu ada, tetapi bukan itu menjadi sesuatu yang berarti. Tidak usah terpengaruh. Tetaplah fokus kepada apa yang dikehendaki oleh pemilik. Dan pada akhirnya engkau menjadi berkenan. Itu kan? Terus kita melihat lagi ayat 43. Coba tolong baca. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Bukan itu, saya baca. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sekali lagi saya ulangi, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar.
Jadi jelas di sini perbedaannya. Orang-orang benar, gandum itu beda. Dan dikatakan akan bersinar, bercahaya seperti matahari. Dan menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga orang dapat melihat gandum itu yang sesungguhnya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gandum itu, anak-anak benar itu, benih-benih ilahi itu, senantiasa memancarkan kemuliaan Allah. Memancarkan kemuliaan Kristus dalam kehidupannya. Dan tidak bisa ditutupi dengan apapun. Amin. Oleh sebab itu mari saudaraku yang terkasih, apapun yang terjadi, janganlah kita terpengaruh oleh himpitan-himpitan lalang itu. Sekalipun Tuhan biarkan, izinkan itu terjadi, dan kita bisa berdampingan dan hidup bersama-sama, sekali lagi, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Mengapa? Karena Tuhan memelihara kita. Mengapa Tuhan akan menjamin keselamatan anak-anak terang itu, anak-anak benar itu. Engkau tidak mungkin kalah. Tapi engkau harus bertahan, berjuang. Karena tetap ada perusak. Tetap ada himpitan. Tetap ada yang mengusahakan kejahatan. Sehingga seolah-olah kita dirugikan. Amin. Ya, dari kesimpulan semuanya ini sesuai dengan tema, benarkah semua orang dalam gereja Tuhan? Jadi jawabnya tidak. Kita melihat di sini, satu adalah gandum, yang kedua adalah lalang, yang ketiga adalah ladang. Jadi sekali lagi, kita harus pastikan diri kita, saya ulangi, menjadi gandum-gandum dan tidak terpengaruh oleh lalang atau penyesat, sehingga kita berkenan dan pada akhirnya apa yang dikehendaki oleh pemilik itu dapat kita laksanakan. Tetap di dalam Tuhan dan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi gandum sesuai dengan harapan si pemilik. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Allah kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu dan memberikan kekuatan untuk memahami kebenaran daripada firman ini. Ampuni kami dan berikan kami Tuhan kebenaran ini sehingga dapat kami lakukan dalam setiap hidup kami sehari-hari. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu yang khusus ada pada bangsa kami dan negara kami ini. Biarlah kami dapat terlindung, bahkan dapat mengatasi masalah yang sulit ini, sehingga bangsa kami keluar sebagai bangsa pemenang. Terima kasih, tolong kami daripada virus yang mengganggu ini, sehingga Tuhan Yesus kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, para hamba-Mu, bahkan anak-anak-Mu semuanya. Biarlah perlindungan, kekuatan daripada-Mu yang istimewa menyertai kami. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau lindungi, nyatakan kebenaran dan kuasa-Mu. Dan Engkau tolong juga yang sakit Tuhan Yesus. Engkau lawat. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kalau Engkau menghendaki Engkau dapat sembuhkan dengan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan juga kami damai sejahtera-Mu. Sehingga dalam Engkau kami rasakan bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kami. Hamba menyerahkan sekali lagi jemaat ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Terimalah oleh-Mu saat ini kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tetap di rumah saja. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday and God bless you.